Nah, jadi kita memahami, kita sudah memasuki era digital saat ini. Kita tahu bisnis-bisnis pada umumnya adalah memasarkan suatu produk nyata. Seperti MLM ada produknya, kemudian paket investasi ada uangnya, seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang tidak kita ketahui, terkadang belum diketahui, yaitu bahwa di dunia digital online itu ada aset juga. Aset tersebut sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama, itu adalah aset digital seperti cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, Dai Stabil Coin. Tapi ada satu aset lagi, yang mana aset itu sebenarnya adalah program aset yang tertanam di jaringan blockchain, yang mana itu produk blockchain juga. Ketika kita memiliki program tersebut, artinya kita mendapatkan sebuah program, tergantung dari tujuan program itu sendiri. Kalau di Metaverse, program yang ada di jaringan Polygon ketika kita membeli dalam arti mengaktifkan label itu sendiri, artinya kita membeli program untuk berbisnis. Nah, program yang kita beli itu berupa label matrik. Label matrik di dalam programnya pastinya ada cara kerjanya. Selain dari itu juga program yang kita beli itu bisa mendistribusikan aset-aset digital, yang mana aset-aset digital itu kedepannya bisa dijadikan uang. Seperti ada SFC token, SFCR, kemudian Coin, kemudian ada NFT. Dan hebatnya lagi dengan adanya pengembangan ekosistem Metaverse, program aset yang kita punya itu kedepannya juga terhubung di banyaknya program-program digital seperti platform Metaverse, kemudian platform NFT, staking program, blockchain, game blockchain, dan lain-lain. Nah, jadi poinnya yang paling penting di dalam Metaverse ini, kita harus memahami basicnya dulu, bahwa di era saat ini ada namanya blockchain teknologi, yang mana blockchain teknologi itu juga bisa menciptakan aset, tapi dalam bentuk digital. Bisnis ini bergerak di situ. Jadi kalau memahami bisnis ini harus mengarah ke pembelajaran dari blockchain teknologi, aset cryptocurrency, desentralisasi, smart contract. Basic itu harus dipahami. Ketika itu dipahami, maka ini bisa nyambung, bisa masuk dalam logika kita. Tapi kalau kita tidak mempelajari itu, hanya terpaku kepada produk pemasaran pada umumnya, pemasaran tradisional memasarkan suatu produk tertentu real seperti itu, yang dulu-dulu seperti kita lakukan di MLM, di pemasaran produk investasi, penjualan robot trading, maka akan sulit menerima konsep ini. Seperti itu. Jadi artinya pahami dulu dasar-dasar basicnya dari aset-aset digital, program-program aset seperti cryptocurrency, DeFi project, platform NFT, metaverse, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya apapun itu, memang itu suatu kendala di dalam pengembangan suatu penemuan baru. Apalagi bisnis metaverse ini kan kelihatan aneh. Kenapa aneh di Indonesia? Karena ini berjalan di dalam teknologi. Nah, bisnis ini memang perlu pendekatan, tapi pada dasarnya kita hanya menyampaikan informasi. Dengan terus-menerusnya kita kampanye bisnis ini, pada akhirnya juga orang akan mengalami transisi. Orang akan memahami dengan sendirinya. Nah, jadi memang di saat kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang konyol, yang tidak ada hubungannya dengan proyek ini ditanyakan, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari proses pemahaman. Nah, itulah tugas kita menyampaikan informasi seperti itu. Ada beberapa kasus, contohnya misalnya orang nanya kantornya di mana. Nah, kalau kita memahami dengan dasar dari program blockchain teknologi di Metaverse ini kan seharusnya dia nggak menanyakan pertanyaan, bisa dibilang kalau dasarnya orang paham itu pertanyaan konyol. Tapi kan itu sebenarnya bukan pertanyaan konyol, karena memang dasarnya dia nggak memahami. Nah, jadi banyak sekali yang memang harus kita lakukan secara bertahap, karena memang Lado Oktanikop menyampaikan di awal proyek ini perlu yang namanya pendekatan.